Selamat malam Sobat Alam Astral TV. Jumpa lagi dengan saya Bang Ipul sebagai host. Kebetulan malam hari ini kita kedatangan narasumber. Selamat datang Bang Jack di tempat kita. Terima kasih atas waktunya untuk berbagi cerita mistis kepada kita. Untuk menambah semangat kita untuk membuat cerita-cerita, menghadirkan narasumber, kita minta kepada sobat-sobat sekalian untuk like, komen, dan subscribe channel kita. Dan kita harapkan menyimak cerita kita sampai tuntas dalam rangka uji nyali kita. Apakah kita bisa berani menyelesaikan, mendengarkan kisah-kisah yang kita sampaikan dalam podcast kita. Cerita kali ini kita ambil judul Mustika Gendero Hitam. Gimana Bang Jack, itu kira-kira ceritanya di tahun berapa itu? Itu kejadiannya pas tahun 96, waktu sedang ramenya huka-huka. Gitu. Dan sedang cari-cari nomor. Iya. Gitu. Jadi Bang Jack sama teman-teman juga tertarik untuk bikin kegiatan-kegiatan seperti itu ya? Iya. Nah, awal ceritanya bagaimana itu? Jadi awal ceritanya kami ini ada 6 orang, dan itu juga satu senior saya, dan 5 orang itu lagi juga teman saya main, si Jaka. Teman waktu itu juga, mereka juga sempat, karena waktu itu kan jam malam mereka udah istirahat. Waktu itu juga saya terus ngajak teman saya lagi, si Peri sama si Jaka. Dan mereka itu juga waktunya juga cukup luang, dan mereka juga teman-teman saya juga, karena mereka sempat mau ngikut ke saya juga gitu. Setelah berkumpul saya berangkat dari Kebon Jeruk ini, itu saya menuju daerah Dadap. Dan saya juga sudah janji sama teman saya yang security di sana juga, itu pas jam 11 malam itu, emang kalau waktu di Kebon Jeruk itu sedang ramai, cuman di sana udah agak sepi. Jalan ke sana naik motor tuh? Itu naik motor. Suasana di jalan gimana? Suasana di jalan itu dari awal juga ada aja kendalanya, ya kan. Saya juga merasakan waktu di pas jalan juga udah merasa nggak enak juga gitu. Tapi karena udah janji sama pihak teman saya yang di daerah Dadap itu, saya berangkatlah berenam itu teman saya. Terus pas sampai sana ya saya permisi dulu, saya ketok pintu dulu. Itu juga suasana di daerah pergudangan itu juga udah agak sepi. Udah saya ketok pagernya, ya kan. Akhirnya dibukain juga sama teman saya yang waktu jaga situ. Dan setelah saya ngopi-ngopi dulu, saya bakar-bakar rokok, dan setelah itu baru saya memulai ritual pembakaran dupa. Dan setelah saya pembakaran dupa itu, barulah itu timbul asap, dan saya juga merasakan energi yang dari penunggu situ juga. Saya udah merasakan atas kehadiran mereka itu.
kayak merinding-merinding. Udah mulai merinding gitu, suasananya udah beda ya kan. Dari kejauhan juga saya udah lihat. Teman-teman yang lain gimana tuh? Teman-teman lain juga udah merasakan semua, udah merasakan merinding juga karena kehadiran makhluk itu udah mulai nampak ya kan, dan udah mulai hadir itu sosok tinggi dan besar hitam. Dan waktu kejadian itu saya juga diharuskan harus sendiri di tempat paling belakang pabrik itu, dan tidak boleh ditemenin sama teman-teman saya. Diharuskan saya harus melangkah ke belakang pabrik itu harus sendiri. Dan setelah saya membawa dupa itu menuju tempat lokasi, saya waktu itu dikasih nomor 4 Sesuai yang emang tujuan dan memang yang perjanjian ya. perjanjian. Karena situ memang niatnya mau minta nomor. Waktu itu saya main nomor, waktu itu nomornya juga dikasih dengan 4 angka. Tapi waktu itu saya lebih tertarik dengan mustika. Kenapa tertarik kamu mustika? Karena saya lihat itu lebih berharga lagi. Itu saya lihat itu mendingan saya ambil mustika aja itu sebenarnya. Itu mustikanya emang kayak gimana itu? Itu mustika kayak batu cuman berbentuk warna biru. Itu udah kayak berasap gitu. Dan setelah saya ambil beberapa langkah dari tempat kejadian itu, saya menuju arah balik kira-kira 200 meter itu tangan saya itu udah ditarik-tarik sama penunggu situ. Beberapa langkah dari tempat kejadian itu, saya menuju arah balik kira-kira 200 meter itu tangan saya itu udah ditarik-tarik sama penunggu situ. Dan saya hampir dibanting badan saya. Itu yang menarik itu kelihatan nggak? Itu kelihatan. Kayak apa itu? Itu makhluk besar gede hitam. Dan matanya itu seolah menyala. Mereka itu marah karena mustikanya saya ambil tanpa izin mereka. Itu makhluk besar gede hitam. Dan matanya itu seolah menyala. Mereka itu marah karena mustikanya saya ambil tanpa izin mereka. Saya dibanting. Itu bukan satu doang yang menyerang saya. Jadi setelah yang satu udah, Saya diserang lagi. yang kedua. Itu seperti kukunya itu lebih tajam dari serigala itu. Itu mencekik leher saya. Itu mencekik leher saya. Saya merasakan itu tidak dapat suara. Saya teriak-teriak. Yang ketiga itu lebih seram lagi, Pak. Itu kaki saya itu lebih ditarik-tarik. Kayak di borgol apa di apa? Kayak di borgol gitu. Di rantai. Di rantai, iya. Maksudnya apa tuh dia mau gitu? Ya mungkin mereka marah itu karena mustikanya saya ambil tanpa izin mereka. Itu rasanya kayak apa tuh ngelawan 3 makhluk itu? Itu, waduh, saya rasain itu badan saya dibanting, kepala saya dicekek gitu, leher saya udah nggak ada suara, dan mata saya juga udah agak gelap gitu. Emang sebelumnya juga pernah ngalamin di kejadian-kejadian yang sebelumnya ketemu makhluk-makhluk yang Belum pernah. Oh, belum baru sama sekali. Baru pertama kali. Baru pertama kali itu saya. Kemudian setelah 3 itu, akhirnya gimana tuh? Ya saya merasa bersalah juga karena saya mengambil tanpa izin mustika mereka itu. Saya pulangin juga. Akhirnya mereka mau menerima. Mereka itu mau menerima. Saya pulangin itu barangnya mustika. Kalau yang rajanya itu gimana sosoknya? Itu rajanya itu besar, bertanduk gitu. Tingginya bisa 6 meter itu, Bang Ipul.
sekarang masih bisa terbayang-bayang. Itu bukan terbayang, sampai sekarang hampir bisa, udah nggak kelupa itu. Saya mungkin dari kesalahan saya juga, saya ngambil barang tanpa izin mereka. Dan setelah selesai dari tempat itu, apa yang Bang Jack ada perubahan dalam diri Bang Jack? Itu dalam perubahan saya juga, saya merasa juga satu, badan saya pegal, juga rasa capek, terus energi saya juga habis. Dan saya juga ambil hikmahnya itu, sebenarnya saya tujuan awal itu kan karena mengambil nomor, tapi saya lebih tertarik dengan mustika itu. Jadi pesan-pesannya nih bagi orang-orang yang suka nyari nomor gitu, Ya bagi saya pesan-pesan yang sampai melenceng. jangan sampai melenceng lah kita. Kalau bisa, kalau mau satu tujuan aja. Cuman kita karena hilap dengan mustika itu, ya saya juga hilap mata juga, ya Kalau kan. mau tanya Baik-baik, iya. Itu juga harus ada persyaratannya, juga harus ada ini, nggak sembarangan ngambil mustika kayak gitu. Ibu. kayak gimana tuh? Mau minta benda-benda dari alam astral. Itu juga harus ada persyaratannya juga, tergantung kita negosiasi sama mereka itu, apakah barang mereka mau kita ambil, apa kita harus puasa dulu. Bang Jack mengambil itu karena tertarik dengan warnanya, apa bendanya antik, kan mungkin bernilai, atau karena memang ada kegunaannya gitu. Itu kalau saya lihat dari batin saya itu lebih berguna lagi daripada nomor itu. Iya, saya lebih tertarik dengan mustika itu karena ke depannya itu lebih Menurut Bang Jack, iya, lebih menjanjikan gitu. menjanjikan apa tuh, Bang Jack? Ya itu bisa, kayaknya sih kegunaannya banyak itu mustika itu kayaknya. Cuman saya belum tahu, belum paham banget. Cuman karena saya lebih tertarik dengan mustika itu aja gitu. Kenapa kira-kira para jin itu ada di tempat itu gitu, di pergudangan? Apa mereka emang lebih dahulu ada karena di situ dulu bekas rawa, tapi memang karena memang gudang mereka jadi senang pindah ke situ? Kalau menurut saya itu emang dari awal itu emang udah kayak kerajaan di situ. Mereka udah ada dulu sebelum pabrik itu berdiri. Mungkin ibarat kata istana mereka lah. Istana mereka dulunya mungkin di situ, dan penempatannya juga dari makhluk biasa ke manusia itu tidak bisa melihat. Cuman orang yang berindra enam aja baru bisa melihat. Kemudian setelah itu kembali ke kediaman masing-masing. Iya, waktu itu saya kembali dengan Tapi ada teman yang lain tuh, kita cari lagi teman lain gitu. itu kayak rasa udah cukup buat pelajaran buat saya juga, ya kan. Cukup satu ini dulu ya. Nanti kalau kita ada lagi baru kita cari yang lain. Cuma saya juga agak kapok juga itu, Pak. Agak serem juga itu, badan saya sampai pegel-pegel itu. Kaki saya sampai diseret-seret hampir 20 meter itu. Saya merasakan sendiri. Kapok ya. Benar-benar kapok gitu. Benar-benar pesan buat yang lain. Iya benar, buat saya yang lain juga itu jangan ambil kalau bukan haknya. Baik pemirsa, dan cerita yang dialami Bang Jack dan kawan-kawan saat melakukan ritual dari info nomor, datangi tempat yang ada makhluk gaibnya dengan harapan dapat nomor itu dipasang. Kemudian jadilah kilapan dari Bang Jack ngambil mustika kesayangan dan memang penjaga, mungkin penjaga istana itu adalah simbol kejayaan yang diambil. Kemudian terjadilah tragedi yang dialami Bang Jack. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran dan yang banyak buat
pemirsa sekalian. Terima kasih Bang Jack mau Ya, hadir di sama-sama, tempat ini sama-sama. berbagi cerita. Sama Bang Ipul. Selamat malam pemirsa. Tunggu kita di cerita-cerita berikutnya, dan kalau ada teman-teman yang ingin berbagi cerita silakan komentar. Sekian.